Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan mempelajari tentang garis sejajar. Jadi garis sejajar nanti akan kita mulai. Yang dimaksud yang pertama itu seperti ini. Jadi ada pengertian tentang garis sejajar. Apa itu garis sejajar? Yaitu dua ruas garis dikatakan sejajar apabila garis tersebut diperpanjang itu tidak berpotongan. Jadi baik diperpanjang ke kiri maupun diperpanjang ke kanan, garis tersebut tidak berpotongan. Contoh misalkan garis AB ini mau diperpanjang ke sebelah kanan atau diperpanjang ke sebelah kiri, garis itu tidak berpotongan sama sekali. Maka kedua garis itu dinamakan dengan garis yang sejajar. Nah, lain lagi seperti ini. Kalau ada dua garis yang sejajar, misal AB itu sejajar dengan CD, nah maka ada garis yang memotong dua garis tersebut. Jadi ada satu garis yang memotong garis AB dan CD, atau ada satu garis yang memotong kedua garis yang sejajar, maka garis itu dinamakan dengan garis transversal. Nah, jadi akibat potongan garis tersebut akan muncul beberapa sudut, bisa sudut 1, sudut 2, sudut 3, sudut 4, bisa juga muncul sudut 5, sudut 6, sudut 7, sudut 8. Jadi ada muncul 8 sudut akibat dari perpotongan dua garis sejajar oleh garis transversal. Nah, ke depan nanti ada istilah yaitu sudut dalam. Sudut dalam itu sudut apa saja? Sudut 1, sudut 2, sudut 3, sudut 4. Jadi sudut dalam itu sudut yang letaknya di sini. Nah, ini bahasa Inggrisnya interior. Jadi ini sudut dalam. Nah, ada juga yang namanya sudut luar, sudut yang ada di luar. Yaitu apa saja sudut luar? Sudut luar itu adalah sudut 5, kemudian sudut 6, terus ada lagi sudut 7, sudut 8. Jadi nanti ada istilah dalam dan luar. Jadi dalam itu yang ada di dalam, kemudian nanti ada yang luar. Luar itu yang ada di atas dan di bawah. Nah, ini yang namanya sudut dalam dan sudut luar. Nah, selain sudut dalam dan sudut luar akan dikenal juga akibat perpotongan. Jadi akibat garis transversal memotong dua garis yang sejajar akan didapatkan sebagai berikut. Ada istilah yaitu sudut yang bersesuaian, atau bahasanya itu sudutnya itu menghadap yang sama. Yang mana? Ya ini. Sudut 1 dengan sudut 2. Ini dinamakan sudut yang bersesuaian atau corresponding. Contoh yang lain, sudut yang bersesuaian itu seperti ini. Nah, ini dengan saya pakai warna ya. Ini dengan yang ini juga bersesuaian. Jadi secara prinsip sudut bersesuaian itu yang menghadap ke yang sama, atau yang biasanya corresponding. Nah, itu beberapa istilah tentang corresponding. Nanti juga dikenal dengan sudut dalam berseberangan. Jadi yang dimaksud berseberangan itu karena menyeberang di garis ini. Dia ada sudut dalam, letaknya di sini. Ini kan dalam. Ya, di sudut dalam berseberangan. Kalau begitu mana Pak sudut dalam berseberangan? Contohnya adalah 1 dan 2. 1 dan 2 ini termasuk sudut dalam berseberangan. Jadi itu istilahnya. Bisa jadi nanti yang ini, nah saya beri warna ini, sudut yang sini dengan sudut yang ini. Nah, ini juga sudut dalam berseberangan. Nah, terus kemudian nanti ada nama lagi yaitu sudut dalam berhadapan. Jadi letaknya di dalam tapi dia hadap-hadapan. Ya, ini contohnya sudut yang ini dengan ini. Nah, ini contoh sudut dalam berhadapan. Nah, dari beberapa jenis sudut tersebut, jadi beberapa jenis sudut yang diperoleh dari dua garis yang sejajar dipotong oleh garis transversal, ada beberapa prinsip pada garis sejajar. Nah, prinsip ini mengatakan gini, jadi kalau ada dua garis kok
dikatakan sejajar. Jadi ada beberapa prinsip ya. Ada prinsip dua garis itu dikatakan sejajar apabila gimana? Nah, ada beberapa hal. Yang pertama seperti ini sebelumnya. Jadi ada prinsip pada garis sejajar sebelumnya sebagai berikut. Jika ada suatu titik yang berada di luar suatu garis, misal di sini ada titik yang saya beri warna merah. Titik ini di luar garis L3. Garis ini, di luar garis ini. Nah, maka dari titik ini enaknya diberi nama ya. Ini saya beri nama A aja. Dari titik A ini kalau menurut prinsip 1 hanya bisa dibuat satu garis yang sejajar. Contoh misalkan lupa ini ada L1, L2 sejajar, maka salah satunya itu pasti tidak sejajar. Jadi kalau ada titik di luar suatu garis, maka dari titik tersebut hanya bisa dibuat satu garis yang sejajar. Itu prinsip yang pertama. Nah, kemudian ada lagi prinsip yang kedua. Prinsip kedua itu mengatakan kalau ada, nah ini bacanya dari belakang ini. Nah, bacanya dari belakang. Apabila ada pasangan sudut yang bersesuaian, dia itu kongruen, maka garis tersebut merupakan garis yang sejajar. Jadi L1 dan L2 itu dikatakan garis sejajar. Kapan? Nah, kalau ini jika jadi L1 dan L2 itu dikatakan sejajar jika sudut A kongruen dengan sudut B. Nah, ini maksudnya ini. Jadi kedua garis itu L1 dan L2 dikatakan sejajar apabila pasangan sudut yang bersesuaian atau yang hadapnya sama, pasangan sudut yang bersesuaian besarnya sama atau dinamakan sudut yang kongruen. Nah, prinsip ketiga itu mengatakan sebagai berikut. Kalau ada dua garis itu dikatakan sejajar apabila pasangan sudut dalam berseberangannya kongruen. Kalau di gambar ini diberitakan seperti ini, L1 dan L2 dikatakan sejajar apabila sudut C dan sudut D dia itu kongruen. Kongruen itu besarnya sama. Jadi L1 L2 itu sejajar loh. Kenapa? Karena C dan D merupakan sudut yang kongruen. Jadi cara ukurnya seperti itu. Untuk mengatakan L1 L2 kongruen boleh pakai prinsip 2, boleh pakai prinsip 3, atau bisa juga menggunakan prinsip 4. Jadi dikatakan kedua garis tersebut dikatakan sejajar apabila sudut dalam berhadapannya suplemen. Yang dimaksud sebagai berikut. L1 dan L3 ini dikatakan sejajar. Kapan? Kalau sudut E atau sudut dalam berhadapan, sudut E dan sudut F, dia itu suplemen. Masih ingat suplemen kan? Kalau suplemen itu artinya kalau dijumlahkan totalnya 180 derajat. Itu prinsip yang keempat. Prinsip yang kelima, dia mengatakan seperti ini. Kedua garis itu dikatakan sejajar. Jadi L1 dan L2 itu dikatakan sejajar apabila tegak lurus pada garis yang sama. Jadi misalkan L1 dan L2 sejajar loh, kok tahu? Karena L1 dan L2 tegak lurus dengan L3. Jadi kedua garis L1 dan L2 dikatakan sejajar apabila keduanya tegak lurus pada garis yang sama. Nah, kalau prinsip 6 itu juga mengatakan seperti ini. Kedua garis dikatakan sejajar apabila sejajar pada garis yang sama. Jadi L1 dan L2 dikatakan sejajar apabila sejajar pada garis yang sama. Dalam artian ini L3. Jadi L1 dikatakan sejajar dengan L2 apabila salah satu dari L1 dan apabila L1 dan L2 keduanya itu sejajar dengan L3. Itu prinsip yang nomor 6. Nanti kalau belum jelas dibaca-baca dan dipelajari lagi ya. Nah, dari ke-6 sifat itu ini maka bisa berlangsung kejadian yang bolak-balik. Kalau tadi itu
oh dua garis tekan sejajar apabila berlaku ini. Nah, prinsip 6 itu kebalikan, sudah diketahui. Jadi kalau yang prinsip yang sebelumnya 1 sampai 6 itu kita belum mengetahui. Jadi kita cuma mau ngide, berarti L1 dan L2 itu sejajar. Syaratnya seperti ini. Kalau ini enggak. Jika diketahui kedua garis sejajar, maka sudut yang bersesuaian itu kongruen. Maksudnya seperti ini. Diketahui L1 dan L2 garis yang sejajar. Jadi di soal itu sudah diketahui kalau L1 dan L2 itu sejajar. Maka yang bisa didapatkan sudut yang bersesuaian besarnya sama. Jadi kebalikan dengan prinsip yang nomor 2 tadi. Nah, prinsip ke-8 juga berkebalikan dengan prinsip yang selanjutnya. Jadi kalau diketahui kedua garis tersebut sejajar, maka sudut dalam berhadapan yang dimaksud C dan D itu merupakan sudut yang kongruen. Artinya C dan D itu besarnya sama. Nah, prinsip ke-9 juga kebalikannya. Nah, diketahui L1 dan L2 kongruen. Bukan kongruen. L1 dan L2 sejajar, maka sudut dalam yang berhadapan itu saling suplemen. Jadi di prinsip 9 seperti itu. Diketahui dulu ada sudut sejajar, maka sudut dalam yang berseberangan itu merupakan sudut yang kongruen. Nah, kalau yang 10 juga dari prinsip yang ke-6 tadi. Kalau ada dua garis yang sejajar, jadi diketahui L1 dan L2 itu sejajar, maka apabila ada ada garis yang lain, diketahui L3 itu tegak lurus dengan L2, maka sudah pasti L3 itu tegak lurus juga dengan L1. Kenapa? Karena L1 dan L2 merupakan garis yang sejajar. Itu namanya prinsip yang nomor 10. Nah, juga berlaku untuk prinsip yang 11. Kalau L1 dan L2 ini sejajar, maka ketika ada garis L3 dia kok sejajar dengan L2, maka ya L3 itu juga ikut sejajar dengan L1. Nah, itu prinsip yang nomor 11. Kalau prinsip yang nomor 12 itu seperti ini. Diketahui dua sudut, ini sudut pertama, ini sudut kedua. Diketahui dua sudut itu sisi-sisinya, yang sisi-sisi yang ini maksudnya, diketahui kedua sudut itu mempunyai sisi-sisi yang sejajar. Di L1 dengan L3 sejajar, L2 dengan L4 sejajar, maka bisa ditarik kesimpulan kalau mungkin sudutnya itu bisa ada dua kemungkinan, bisa kongruen, bisa juga saling suplemen. Jadi diketahui ada sisi-sisi dari dua sudut ini merupakan garis yang sejajar, maka ada dua kemungkinan, bisa jadi sudut tersebutnya itu merupakan sudut yang kongruen atau sudutnya itu merupakan sudut yang suplemen. Jadi ada dua kemungkinan di prinsip 12. Contohnya bagaimana, Pak? Contohnya seperti ini. Misal diketahui soal ada gambar ini A, B, C, D, E, F. Jadi ada A sampai F. Nah, pertanyaannya adalah tentukan nilai X dari gambar berikut. Nah, coba kita tentukan yang A. Yang A itu lebih enak kita cari X dulu. X. Nah, diketahui AB dan CD. Nanti diketahui AB dan CD itu merupakan garis yang sejajar. Maka X-nya berapa? Kalau itu 130, yang ini 130, maka X sama dengan 130 juga. Nah, kok bisa 130? Sudut dalam berhadapan. Prinsip berapa tadi? Yaitu prinsip 8. Nanti bisa dicek di atas ya. Nah, Y-nya berapa? Y-nya itu adalah Y-nya nilainya sama dengan ini. Nah, kalau ada dua garis yang sejajar, maka sudut yang ini, sudut dalam berhadapannya saling suplemen. Kalau begitu nilai Y itu berapa? Ya, nilai Y karena suplemen dengan 130, nilai Y adalah 100. Kalau mau ditulis ya,
nilai Y itu sama dengan 180 derajat dikurangi 130 derajat. Berapa nilai Y-nya? Y sama dengan 50 derajat. Nah, sekarang kita cari yang B. Nah, saya taruh di sebelah sini aja. Berapakah nilai B? Coba gambar B. Yang ini ya. Gambar B yang ini. Nah, kita disuruh mencari X dan Y. Yang sejajar yang mana? Yang sejajar itu ada dua. AB, yang berikutnya adalah CD. Nah, yang pertama antara 80 dengan sudut X ini namanya sudut dalam berseberangan. Nah, tadi kalau di prinsip yang nomor berapa namanya? Nomor 8, kalau ada sudut dalam berseberangan, maka kedua sudut tersebut merupakan sudut yang kongruen. Kalau begitu X-nya berapa? X nilainya sama dengan nilai X sama dengan 80 derajat. Nah, saya pakai warna hitam aja. X sama dengan 180 derajat. Dasarnya dari prinsip yang nomor 8. Terus kemudian Y-nya kalau begitu berapa? Nilai Y-nya adalah itu. Y sama dengan coba diperhatikan di gambar ini. Bagaimana cara mencari nilai Y? Nah, X dan Y itu maaf ya, salah ya. Y, sudut Y pakai warna hijau aja ya. Sudut Y dengan sudut ini yang 70 derajat, ini namanya sudut berkoresponding. Nah, jadi kalau ditekankan lagi dengan menggunakan prinsip yang nomor berapa ya? Nomor 7, maka dikatakan bahwa kalau ada sudut yang berkoresponding besarnya sama. Kalau begitu Y berapa? Y sama dengan 70 derajat. Nanti untuk yang C, D, E, F ini silahkan dicoba. Nah, harus dicoba. Kalau enggak ya belum bisa. Nah, kadang soal yang berbentuk seperti ini tadi, yang bentuk berbentuk garis sejajar, itu digunakan untuk disuruh menentukan X dan Y. Cuma bentuknya ya kurang lebih dengan menggunakan bentuk aljabar. Perhatikan gambar A, contoh. Gambar A itu diketahui bentuknya seperti itu. Kita disuruh mencari berapakah nilai X dan Y-nya. Pertama kita cari X. Nah, yang perlu diperhatikan dalam mencari X itu adalah ini. 2X dengan 3X min 20 ini merupakan sudut dalam berseberangan. Nah, kalau sudut dia itu sudut dalam berseberangan, maka yang diperoleh seperti ini. Jadi kalau sudut dalam berseberangan itu artinya sudut tersebut merupakan sudut yang kongruen. Kongruen itu besarnya sama. Karena kongruen artinya gini, 2X sama dengan 3X min berapa ini? 3X min 120. Sudut dalam berseberangan tadi prinsip berapa, Pak? Prinsip yang nomor 8. Cek lagi ya. Nah, kalau sudah X-nya kita taruh di sebelah kiri. Berarti ini ketemunya ini 2X min 3X. Ya gini kan? Min kan ini sama dengan berapa ya? 2X min 3X sama dengan bukan 120 itu, 20 ya. Salah saya. 2X min 3X sama dengan min 20. Kalau begitu 2X min 3X ketemunya min X sama dengan negatif 20. X-nya kalau begitu berapa? Ya X sama dengan 20. Nah, kalau X-nya 20, berapakah nilai Y? Nah, Y itu seperti ini. 3X min 20 dengan Y plus 10 itu namanya sudut berpenyiku. Kalau sudut berpenyiku artinya besarnya sama. Kalau begitu Y plus 10 itu sama dengan kita cari dulu ya. Kita cari berapa sudut 3X min 20. Kita cari di sini ya. Ini karena tempatnya ya mepet banget. Ya, kita cari di sini. 3X berapa itu? 3X min 20. X-nya kita ganti dengan 20. Berarti 3 kali 20 min 20. 3 kali 20 hasilnya 60 dikurangi 20
sama dengan 40. Kalau begitu, berapakah nilai dari yang Y plus 10? Y plus 10 sama dengan ya ini. Y plus 10 itu kan yang dimaksud yang ini lah, Y plus 10. Yang ini ya. Dua sudut ini merupakan sudut yang berpenyiku. Kalau berpenyiku, maka dia itu kongruen. Kalau begitu Y plus 10 sama dengan 40. Kok bisa 40, Pak? Karena 3x min 20 sama dengan 40. 3x min 20 itu yang ini loh. Nah, 3x min 20 itu sama dengan 40. Berarti Y plus 10 itu nilainya sama dengan 40. Nah, kalau begitu berapa Y-nya? Berapakah nilai Y? Maka dari sini kalau kita sederhanakan, pindah ruas ya. Y sama dengan nilainya adalah 30. Jadi ketemu Y 30. Nah, untuk berikutnya yang B dan C itu saya berikan buat PR biar durasi videonya tidak terlalu panjang. Nah, khusus yang ini ya perlu dijelaskan. Kadang ini garis yang sejajar itu digunakan untuk pembuktian. Jadi kalau namanya pembuktian, kita harus menyiapkan dua tabel. Yang pertama itu adalah pernyataan. Nah, kolom tabel yang berikutnya itu adalah alasan atau pernyataan sama alasan. Pernyataan pertama itu saya tulis seperti ini. Ruas garis AE. Jadi di sini tuh saya bacakan soalnya lagi ya. Perhatikan gambar ini. Dari gambar ini diketahui AB itu yang ini, AB dengan AE, AB dengan AC itu merupakan garis yang kongruen, artinya panjangnya sama. Terus kemudian AE yang ini, AE sejajar dengan BC. AE itu sejajar dengan BC. Oke. Terus yang ditanyakan AE itu yang ini. AE itu adalah bisektor bisektor sudut DAC. Artinya DAC itu dibagi menjadi dua bagian yang sama panjang. Nah, nanti dalam pembuktiannya kita akan menunjukkan kalau sudut 1 dengan sudut 2 ini merupakan sudut yang kongruen atau besarnya sama. Cara membuktinya gimana, Pak? Caranya seperti ini. AE itu kan sejajar dengan BC. Nah, ruas garis AE itu sejajar dengan BC. Nah, dari mana diketahui? Dari soal. Jadi di soal kan diketahui kan di sini. AE ini garis AE kongruen dengan mana ya tadi? Oh, yang ini loh ya. Salah. Nah, yang ini. Garis AE sejajar dengan BC. Nah, AE sejajar dengan BC. Oke, dari soal kan. Terus kemudian yang nomor 2 itu sebagai berikut. Sudut 1 itu akan kongruen dengan sudut B. Nah, yang mana ini? Sudut 1 itu yang ini. Sudut 1 kongruen dengan sudut B. Ya, kenapa? Ini bersesuaian. Jadi bersesuaian atau kalau mau ya prinsip keberapa tadi. Kalau saya lupa ya karena sudah baca ini, saya tulis bersesuaian. Nah, jadi kalau bersesuaian artinya besarnya sama. Berarti sudut 1 besarnya sama dengan sudut B. Nah, kalau pernyataan yang kedua bagaimana? Sudut 2 kongruen dengan sudut C. Sudut 2 itu kongruen dengan sudut C. Kok bisa? Ya sudut dalam berhadapan. Ini saya tulis bukan dalam berhadapan, sudut dalam berseberangan. Nah, sudut dalam berseberangan. Nah, kalau begitu apalagi? Nah, terus di situ diketahui yang nomor 3 yaitu garis AB itu panjangnya sama atau kongruen dengan garis AC. Jadi AB kongruen dengan garis AC. Dari mana? Diketahui dari soal. Nah, kemudian kita membuat pernyataan yang nomor 6. Bunyinya seperti ini. Sudut B
itu kongruen dengan sudut C. Yang mana Pak? Yang ini. Sudut B kongruen dengan sudut C. Kok bisa? Segitiga sama kaki. Jadi kalau ada segitiga sama kaki, maka sudut yang ada di kakinya merupakan sudut yang kongruen. Segitiga sama kaki. Kalau lupa diingat-ingat lagi ya. Nah, yang nomor 7 saya akan membuat ini. Kalau begitu sudut 1 itu kongruen dengan sudut 2. Kok bisa? Lah, karena ini berarti kan B itu nilainya sama dengan di sini kan sudah diketahui B kongruen dengan C, padahal C itu kongruen dengan 2, sedangkan B kongruen dengan 1. Maka yang disimpulkan itu adalah sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Nah, karena sudut 1 kongruen dengan sudut 2, karena sudut 1 kongruen dengan sudut 2, maka disimpulkan AE bisektor sudut DAC. Nah, ini benaknya sudut 1 dan sudut 2 itu kongruen. Nah, itu karena apa ini? Karena persamaan apa ya? Persamaan saling kongruen, gitu aja lah. Nah, saling kongruen. Baik, kita jelaskan itu tanpa menggunakan tadi. Cara menjelaskannya saya sebagai berikut. Jadi berikut cara menjelaskannya. Ini saya hapus saja semuanya. Nah, bagaimana cara menjelaskannya? Cara menjelaskannya sebagai berikut. Perhatikan gambar ini. Saya akan menunjukkan kalau AE ini merupakan garis bisektor atau membagi sudut DAC menjadi dua besaran sudut yang sama. Buktinya bagaimana Pak? Buktinya sebagai berikut. Sudut 1 itu kongruen dengan sudut B. Dari mana? Sudut yang berkorespondensi. Nah, sudut yang koresponden. Nah, kemudian diketahui AE sejajar dengan BC. Jadi AE itu ternyata, harusnya AE saya ralat dari awal. Bagaimana penjelasannya? Dari soal ini diketahui garis AE sejajar dengan BC. Dari mana? Dari soal. Karena AE sejajar dengan BC, sudut 1 itu kongruen dengan sudut B. Kok bisa? Karena sudut yang bersesuaian. Selain itu, sudut 2 juga bersesuaian dengan sudut C. Nah, kenapa? Karena sudut dalam berseberangan. Nah, dari sini kita memperoleh ini. Di soal itu juga diketahui AB panjangnya sama dengan AC. Kalau begitu, ABC ini merupakan segitiga sama kaki. Karena segitiga sama kaki, maka sudut B itu kongruen dengan sudut C. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan, lah sudut 1 aja kongruen dengan sudut B, besarnya sama. Nah, sudut 2 besarnya sama dengan sudut C. Berarti gimana? Padahal sudut C itu sama dengan B. Berarti sudut 1 dan sudut 2 itu merupakan sudut yang besarnya sama. Berarti kalau begitu yang disimpulkan apa? Sudut 1 itu kongruen dengan sudut 2. Nah, berarti intinya kalau begitu betul AE merupakan bisektor dari DAC. Mungkin seperti itu dari saya untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.